Hai netizen yang budiman, gimana kabarnya? Semoga kalian sehat walafiat dan juga terhindar dari COVID-19 ini. Pada kesempatan kali ini, saya akan bahas salah satu topik yang menarik yang saya ambil dari Medium yang berjudul Bagaimana Memenangkan Sebuah Argumentasi. Oke, kenapa saya mengangkat topik ini? Karena saya ngerasa nih beberapa kali saya melihat teman saya itu saat adu argumentasi, ujung-ujungnya dia tuh kecewa atau sebel sendiri karena dia merasa tidak menang argumentasi itu dan merasa bahwa apa yang dia omongkan itu tidak bisa menginfluence orang lain. Jadi ini menjadi masalah cukup pelik buat teman-teman saya. Jadi di sini saya akan berbagi tips bagaimana sih memenangkan argumentasi itu. Oke, yang pertama sebelum kita mulai dengan how-nya, kita harus meredefine apa sih menang dalam memenangkan argumentasi. Karena seringkali kita itu bicara menang adalah saat saya 100% benar dan lawan bicara kita 100% salah. Dan ingat, saat kita melakukan itu secara tidak langsung, kita memposisikan lawan bicara kita menjadi musuh. Dan musuh tidak mau kalah. Jadi dia udah defensif duluan. Jadi kalaupun kita ngomong, dia nggak akan masuk ke telinga dia karena dia sudah pegang argumennya dia dan menjadi harga dirinya dia, harga dirinya menjadi taruhannya kalau dia kalah. That's why kita harus meredefine arti kemenangan itu. Jadi arti kemenangan itu apa sih? Menurut saya saat kita beradu argumentasi, menang adalah saat kita bisa mengakomodasi semua keinginan kita. Jadi nggak masalah kalau misalnya kelihatannya tidak ada yang menang sekali, itu nggak masalah. Yang penting keinginan kita dalam argumentasi itu bisa terakomodasi dan orang itu mau melakukan seperti apa yang kita inginkan. Itu tujuannya, ya kan? Jadi hilangkan egonya dulu. Jadi hilangkan ego kalau misalnya, oh saya harus 100% menang. Nggak perlu, karena yang harus dilakukan adalah, dan objektif utama kita adalah bagaimana semua keinginan kita itu bisa terakomodasi. Itu karena seringkali kelihatannya kita 100% menang, tapi pada kenyataan orang itu nggak accept sama argumentasi kita. Dia accept itu karena terpaksa, akhirnya ya keinginan kita tidak dilakukan oleh lawan bicara kita. Itu. Jadi redefine dulu arti kata menang itu apa. Setelah kita sudah redefine, kita ke step selanjutnya, yaitu namanya preparation. Jadi sebelum kita adu argumentasi, kita harus nge-prepare dulu. Topik apa sih yang mau kita bicarakan? Terus kita harus mengidentifikasi bahasan apa yang kemungkinan lawan bicara kita nanti itu bakalan tidak setuju. Dan kenapa? Kita harus coba pahami itu. Nah, sometimes kita itu struggling untuk menemukan jawabannya. Jadi ada baiknya kalau kita sebelum ngobrol sama lawan bicara kita coba bertukar pikiran dengan orang yang sepemahaman dengan kita dan coba brainstorm apa-apa aja sih yang kemungkinan orang itu kurang sreg atau lawan bicara kita merasa bahwa tidak sesuai nih argumennya atau pemikirannya tidak sejalan, dan di brainstorm dan coba diantisipasi. Kita kalau misalnya orangnya punya argumen X, kita jawabnya apa? Kalau misalnya B, kita jawabnya apa? Jadi sudah diantisipasi sebelumnya. Kalau tanpa antisipasi, yang terjadi kita kurang preparation. Kalau kurang preparation, berarti yang terjadi adalah kita tidak punya argumentasi yang solid, gitu. Oke, setelah preparation sudah dilakukan, jatuhlah kita kepada saat adu argumentasi itu. Jika semuanya berjalan lancar, ya kita menang dan semua keinginan kita sudah terakomodasi. Nah, masalahnya pada saat adu argumentasi seringkali terdapat argumen-argumen yang memang kita kalah telak, sehingga kita kebingungan harus jawab apa, dan kita juga akhirnya defensif. Nah, pada kondisi saat ini apa yang harus kita lakukan? Pertama, saat tensi mulai naik, lebih baik dengarkan dulu orang itu ngomong. Turunkan tensi dulu. Karena kenapa? Saat emosi kita naik, kita seringkali ngomong itu ngelantur atau ya ego kita yang ngomong daripada apa yang mau kita capai. Jadi tenangkan dulu,
Dan kalaupun misalnya tensinya udah naik dan belum ada titik temu, break dulu lebih baik. Jadi untuk menenangkan atau meredakan emosi itu. Ini penting karena kenapa? Saat orang itu marah, egonya keluar, semua defensif. Jadi nggak bakal ada yang menang. Nah, di saat break itu coba dianalisa lagi apa sih yang works, apa sih nggak works. Terus argumentasi itu coba kita dievaluasi lagi. Kenapa kita bisa kalah telak? Jadi coba dievaluasi dan coba cari jalan keluarnya. Itu kenapa. Dan dengan tenang. Saat sudah selesai, silakan berargumentasi lagi. Dan itu bakalan lebih smooth daripada harus memaksakan. Karena kalau misalnya terlalu dipaksakan, itu nggak akan menemukan titik temu, malah akan memperburuk keadaan. Jadi akhirnya ya udah marah-marah satu sama lain, argumentasinya nggak ada yang benar. Nah, kedua yang paling penting itu adalah mendengarkan. Karena kenapa? Mendengarkan itu hal yang terpenting. Karena saat kita beradu argumentasi dengan orang lain, kita harus tahu, paham concern-concernnya apa. Nah, di sini saya sarankan saat kita beradu argumentasi, mendingan daripada kita memberikan argumentasi kita, lebih baik kita mempertanyakan argumentasinya dia. Karena kenapa? Karena saat kita memberikan kalimat direction, karena kalau biasanya nih kalau kita ngasih kalimat direction, orang itu bakalan defensif duluan. Karena kenapa? Karena dia sudah punya standing point sendiri, sehingga dia ya udah ini standing point saya dan ngapain ganggu standing point saya. That's why mendingan mempertanyakan, kenapa kamu megang itu? Kenapa kamu berpikir seperti itu? Dan logiknya kayak gimana? Karena saat kita memberikan argumentasi yang direction, kita itu menembak dia dari luar. Nah, saat kita memberikan pertanyaan klarifikasi, kenapa, mengapa, bagaimana, dia akan berpikir ulang, oh iya ya, kenapa begini ya, kenapa begitu ya. Jadinya, instead of kita nembakin dari luar, kita nembakin dia dari dalam. Kita buat dia mempertanyakan argumentasinya sendiri, gitu. Jadi buat saya lebih baik memberikan pertanyaan klarifikasi dulu daripada di awal sudah memberikan direction. Oh, saya maunya ini, saya maunya ini, enggak. Jadi biarkan dia berpikir dulu, karena dia pasti saat bertemu dengan kita, dia pasti sudah ada preparation sebelumnya. Dia punya standing point, jadi pertanyakan standing point dia dulu. Nah, setelah dia mulai goyah nih, nah ini kita mulai masukkan nih point of view kita, argumen-argumen kita dengan halus. Dan kita tadi kan sudah tahu concern-concernnya dia. Jadi kita tahu mana yang lemah, mana yang kuat. Jadi saat di titik lemah itu kita masuki, oh kan seharusnya kayak gini, seharusnya kayak gini, seharusnya kayak gini. Jadi dia nerima juga, dan akhirnya bisa jadi dia berubah pikiran dan setuju sama kita. Tidak jarang terjadi loh. Sering banget terjadi hal seperti itu. Jadi saat saya melakukan klarifikasi, dia berpikir ulang, dan akhirnya apa? Dan saat dia berpikir ulang, saya masukkan ide kita, dan dia setuju dengan mudahnya. Itulah kenapa perlu kita untuk memahami kondisi lapangan dulu, sehingga kita supaya tahu bahwa oh ternyata orang ini punya concern lain. Dan itu yang menarik, itu seninya. Dan yang terakhir nih adalah bagaimana saat terjadi gini. Kadang diadu argumentasi itu kita juga sadar bahwa ada argumentasi kita yang salah. Sehingga dari poin 1 sampai 10 bisa jadi 3 poin kita salah. Ya nggak apa-apa. Asalkan keinginan tuju kita, mayoritas keinginan kita itu terakomodasi. Nggak masalah. Jadi dia dapat 3, kita dapat 7. Kita menang kan? Karena kita dapat lebih banyak. It's okay. Jadi dalam seni berargumentasi itu bukanlah menentukan siapa yang menang maupun siapa yang kalah, tapi keinginannya siapa yang dapat terakomodasi lebih banyak. Itulah seninya berargumentasi. Oke, dari sini dulu tips dalam memenangkan argumentasi. Jika kalian punya pertanyaan ataupun komentar, seperti biasa tinggalkan komentar di kolom komentar di bawah. Oke, ketemu lagi di lain kesempatan. See you.